Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Di sini sudah nampak hadir Bapak Dr. Edi, ya. Bapak Dr. Edi adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik STI Sirojul Palah. Selamat datang, Pak. Wilujeng Sonten. Oke. Yang saya hormati di sini sudah nampak Pak Dr. Misno, ya. Ke belakangnya sebutin aja sendiri panjang, ya. Saya bingung nyebutinnya. Itu salah. Oke. Pak Dr. Misno ini adalah Ketua P3M, ya. Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat di STUT Sirajul Falah, ya. STI Sirajul Falah. Terus di sini juga sudah nampak Pak Dr. Nur Hasan, ya. Beliau adalah ketua eh, P2M, ya, penelitian, sorry sorry, penjaminan mutu di STAI Sirajul Falah. Kemudian mana Pak Rian? Yang saya hormati, baru ada 4, ya, Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi 5, baru ada 5 Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana STAI Sirojul Falah, ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini, Selasa 17 September 2024, kita akan melaksanakan sosialisasi sosialisasi pembelajaran terkait dengan pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran sebab Untuk untuk kelas B. kelas B4 itu modelnya adalah berbeda dengan model B1, B2, dan B3, ya. Jadi nanti model dan pembelajarannya akan disampaikan secara detail dan sedetail-detailnya oleh Pak Dr. Edi. Dan saya juga sapa ini Pak Dr. Muhammad Riyad. eh, Selamat bergabung. Beliau juga adalah sekretaris di penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu di STAI Sirojul Falah. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebab sehubungan takut Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi ada keperluan lain, magahan ngaos dan sebagainya, gitu, ya. Untuk itu disilahkan ke Pak Dr. Edi untuk memaparkan terkait dengan model dan sistem perkuliahan untuk khususnya di kelas B4. Saya harap saya harap semuanya dapat hadir. Intinya keaktifan Bapak Ibu di kelas B4 ini diharapkan aktifnya. Jadi seperti apa dan bagaimana model pembelajaran di B4 ini, mangga nanti kita dengarkan sama-sama yang akan dipaparkan, yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Edi. Nah, untuk itu, walaupun baru ada 6, ya, 6 yang hadir, eh, sebetulnya ini 50-an, ya, 50 untuk kelas B4 ini, hampir 50 Pak, 40 lebih. Cuman yang hadir baru 6. Jadi artinya saya menghimbau kepada yang lain, silahkan yang dekat di toel dicolek supaya dapat hadir. Dan tadi pun di grup B4 sudah saya colek untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Apakah bisa dimulai sekarang, Pak Dokter Edi, atau masih menunggu teman-teman yang lain? Sambutan dulu dari Pak Dr. Misno, mungkin. Oke, Atau Pak Ketua.
Pak Ketua mungkin ada Mana Pak Ketua. Pak Ketua belum nampak hadir. Langsung wakil ketua Oke, satu. Oh, tamu. Jelaskan. Boleh, langsung boleh, aja ya. Bapak. Ada. Langsung aja pemaparan terkait dengan model eh, seperti apa untuk pelaksanaan perkuliahan B4 ini yang insya Allah dipaparkan secara rinci sedetail-detailnya oleh Pak Dr. Edi. Untuk itu seluas-luasnya mangga dipersilahkan. Terima kasih, Pak Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarjul Falah, Bapak Kaimuddin MSI, yang saya hormati Pak Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Syarjul Falah Bogor, yang saya hormati Pak Dr. Misno dengan gelar yang begitu panjang. Gimana Pak? Nggak kedengar ya? Eh, Kurang kencang ya? Apa harus pakai ini ya? Pakai mikrofon kali. Sebentar Pak. Tes satu. Bisa terdengar nggak Pak? Ya, bisa terdengar. Lumayan masih kecil ya. Masih kecil ya? Gak apa-apa lah, lanjut aja. Ya, masih kecil ya? Nah, sekarang kepentingan. Oke, agak kecil, agak kecil, masih kecil. Udah, Oke lanjut. ya. Ya, saya lanjutkan para dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Nur Hasan, Pak Muhammad Ria, dan teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di dalam satu frekuensi di dalam Zoom ya. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang baik untuk memulai satu proses pembelajaran sehingga pada masanya nanti kita bisa menjadi warga masyarakat yang pembelajar. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terkait dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah eh, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirajul Falah yang pada saat ini kita sudah memiliki jumlah ya teman-teman mahasiswa itu yang sudah aktif ya dalam proses perkuliahan terdiri dari beberapa kelas ya, dan kelas ini alhamdulillah cukup besar untuk level S2. Nah, karena itu kami ucapkan selamat bergabung pada rekan-rekan sekalian di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan ilmu, diberi kesehatan untuk sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini saya ingin konfirmasi dulu apakah layar saya ini bisa terlihat ini? Bisa terlihat nggak? Kok saya nggak bisa dengar suara dari luar ya? Terlihat, terlihat. Oh, terlihat ya. Ya, Terlihat. teman-teman sekalian, kelas B4 ini sebenar pada dasarnya adalah sama dengan kelas-kelas yang lain. Karena memang diklasifikasikan sebagai kelas yang terdiri dari para asatiz ya, guru-guru yang memang sudah eh, memiliki kegiatan di pondok pesantren, di madrasah, dan di masyarakat. Nah, karena itu STAI Sirajul Falah ini membuka kelas untuk eh, teman-teman tersebut. Nah, kemudian pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan di kelas B4 ini kita kenal secara asinkronus ya.
Jadi proses pembelajaran sekarang itu memang bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu artinya kita bisa berkumpul berbarengan waktunya, bersama-sama memindahkan kelas yang ada di offline itu ke dalam kelas online sinkronus. Yang kita satukan adalah frekuensinya yang sama. Nah, sehingga sering disebut kelas itu sebagai kelas online, padahal sebutan istilahnya adalah sinkronus. Nah, sementara kelas B4 yang akan kita buka ini ya adalah kelas asinkronus. Nah, yaitu kelas di mana dilakukan secara tunda. Maksudnya adalah pembelajaran yang tidak harus sama-sama berbarengan waktunya di online ataupun offline, akan tetapi dilakukan dengan Learning Management System atau LMS. Walaupun LMS yang kita gunakan masih berbasis Google Classroom. Namun walaupun bagaimana, pembelajaran menggunakan Google Classroom itu sudah diakui sebagai sebuah pembelajaran kelas dunia ya, di mana semua orang di dunia ini bisa menggunakan sarana kelas tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran. Kemudian hal yang dilakukan bagi mahasiswa dan dosen adalah di sini menggunakan kelas email yang personal saja, pribadi ya, misalkan nama atau apapun, kemudian @gmail.com. Nah, kemudian perkuliahan kelas asinkronus ini kita dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang sinkronus atau kelas offline ataupun menggunakan online yang berbarengan waktunya itu secara aturan adalah perkuliahan itu sebanyak 16 kali tatap muka. Ya, 16 kali tatap muka meliputi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan pertemuan 7 sampai dengan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, dan pertemuan ke-16-nya adalah ujian. Nah, itu kelas yang biasa. Namun ketika kita menyampaikan pertemuan dalam kelas B4 ini, kita buat menjadi 8 sesi ya. 8 sesi. Jadi paling tidak dosen menyampaikan 2 materi dalam satu sesi. Artinya dosen tetap berpedoman pada RPS, rencana pembelajaran semester, yang sudah dibuat atau dirancang untuk kelas-kelas yang offline ya, yang kelas-kelas reguler yang biasa. Nah, kemudian apa saja isinya? Nah, yang pertama adalah eh, berisi rekaman perkenalan dan tujuan pembelajaran yang disertakan dalam video dengan durasi maksimal 5 menit ya. Maksimal itu 5 menit. Artinya dengan pembelajaran menggunakan Google Classroom untuk kelas B4 ini, materi pertama ataupun materi pertemuan pertama dan seterusnya adalah dosen menggunakan sarana merekam video ya. Biasanya video ini direkam, kemudian bisa diupload ke YouTube. Setelah di YouTube bisa dicantumkan linknya di kelas ya, di Google Classroom bisa dicantumkan, dan mahasiswa itu bisa mengklik untuk menyaksikan pembelajaran itu ya, video tersebut. Jadi sesi itu pertemuan pertama ya, jadi pembelajaran
disertakan dengan video dengan durasi maksimal 5 menit. Artinya, setiap pertemuan dosen itu membuat materi, kalau materi pertama terkait dengan perkenalan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan RPS yang disertakan, dan kemudian mahasiswa atau dosen itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Kemudian dosen menilai dan mahasiswa itu bisa berkomentar di Google Classroom yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Itu sesi pertama ya. Nah, dilampirkan dalam materi pertama itu apa saja, yaitu bisa kuis atau soal yang disertakan berupa pilihan ganda atau esai. Nah, pilihan ganda atau esai ini harus dikomentari oleh dosen. Ya, ketika mahasiswa memberikan jawaban, maka dalam waktu yang sudah ditentukan itu dikomentari oleh dikomentar oleh dosen terkait jawaban atau respon mahasiswa. Sesi yang setting selama satu. Artinya ketika hari ini katakanlah hari Selasa, seorang dosen mengupload video, mengupload tugas, kemudian mengupload pertanyaan untuk yang kemudian mengupload lainnya, maka termasuk juga presensi 6 hari ya. Artinya kalau sekarang ini kita setting, sekarang ini hari Selasa, maka paling tidak hari Senin jam 23.59 itu sudah dinyatakan selesai. Jadi kehadiran mengirimkan tugas selesai pada jam tersebut. Itu pada sesi pertama ya. Karena dasar kita itu adalah RPS, rencana pembelajaran semester, maka pada sesi kedua seorang dosen berisi menyampaikan rekaman sama dengan durasi 5 menit maksimal, berisi tujuan pembelajaran yang disertakan dan pentingnya materi atau tema yang akan dibahas. Jadi pertemuan sesi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dan kedelapan ya itu kalau itu adalah membahas tentang pentingnya materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terkait dengan materi yang sudah dibebankan di RPS tersebut. Kemudian materi kedua dan ketiga sesi kedua ini berisi materi kedua dan ketiga yang dilampirkan. Kemudian juga kuis atau soal yang disertakan. Kuis atau soal yang disertakan oleh dosen ini ya diharapkan mudah dipahami oleh rekan mahasiswa, yang mudah dipahami dan juga mudah dikoreksi dan juga mudah dikomentari oleh rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian setiap kali pertemuan pun seorang mahasiswa itu bisa berkomentar tentang materi pada ruang forum yang bisa dibaca oleh anggota kelas ataupun secara pribadi atau privat. Artinya dengan menggunakan model pembelajaran seperti ini, seorang dosen ataupun mahasiswa harus mampu untuk memanage atau mengatur dirinya untuk selalu melihat ya komentar atau hal-hal yang di ada di kelas ya. Misalkan mahasiswa mengomentari tentang sesuatu, maka dosen pun harus mengomentari hal tersebut. Mengomentarinya sebenarnya sifatnya adalah wajib ya, kecuali mahasiswanya yang tidak mau berkomentar. Nah, karena itu maka seorang dosen ini harus bisa membagi waktunya untuk bisa menyiapkan
eh, jam berapa misalkan untuk membuka kelas, kemudian untuk memberikan komentar-komentar yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian juga demikian sesi ketiga, pada sesi ketiga ini materi keempat dan kelima. Jadi materi keempat dan kelima yang ada di RPS yang disertakan. Demikian juga dengan sesi keempat. Sesi keempat ini berarti materi keenam dan ketujuh yang dilampirkan. Jadi materi keempat dan ketujuh yang dilampirkan itu sesuai dengan RPS yang sudah dibuat oleh dosen, ya. Rencana pembelajaran studi yang sudah dibuat oleh dosen. Demikian juga dengan sesi kelima. Nah, bedanya kalau di sesi kelima itu dosen harus menyampaikan soal UTS. Sorry, soal UTS itu ada di sesi berapa ya? Nah, sesi keempat, maaf. Sesi keempat itu berarti di sesi keempat ini adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini silahkan bisa modelnya beragam ya, bisa menjawab soal yang sudah diberikan ataupun bisa praktik langsung dengan cara misalkan laporannya setiap mahasiswa membuat rekaman dan segala macamnya. Nah, ini bisa juga diberikan soal ini di ruang upload yang sudah ada di Google Classroom. Itu sesi keempat. Nah, sesi kelima sama juga dengan demikian ya. Sesi kelima itu nanti dari RPS itu mengisi materi ke-8 dan ke-9 disertai dengan kuis atau soal yang disertakan. Kemudian juga di sesi ke-7 demikian juga sama, setiap dosen harus membuat video dengan durasi maksimal 5 menit. Kemudian durasi video yang dibuat oleh dosen ini juga bisa dikomentari oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga bisa memberikan komentar tentang materi yang ada pada ruang forum ya. Kemudian juga sesi ke-8 ini adalah sesi terakhir. Maka di sesi ke-8 ini mahasiswa atau seorang dosen itu harus memberikan video, kemudian materi ke-13 dan ke-14 yang dilampirkan, kemudian kuis atau soal yang disertakan, dan juga di dalamnya ada soal atau ujian akhir semester yang dilampiran pada pertemuan ini. Nah, karena setiap tugas yang dibuat oleh dosen itu harus dinilai dan berbatas waktu, maka setiap dosen dan mahasiswa harus mampu memperhatikan tenggat waktu yang diberikan. Nah, karena itu ya dalam proses pembelajaran ini adalah dilakukan sebanyak 8 sesi, satu sesinya berjalan selama kurang lebih 6 hari. Nah, selanjutnya adalah saya ingin memperkenalkan, nah kita ini menggunakan Google Classroom. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom. Misalkan saya mengajar mata kuliah pengembangan desain penilaian dan evaluasi. Di tugas ini ya sudah disetting sebanyak 8 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, dan sesi 5. Pada sesi 1 ini saya memberikan materi. Di dalam materi ini ada link yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Mahasiswa. Karena itu nanti di sini kalau sudah mahasiswa mengisi, ini akan ketahuan berapa orang yang menjawab dan berapa orang yang tidak menjawab. Kemudian eh, ada kehadiran. Nah, kehadirannya disetting sampai dengan tanggal 23 September jam 23.59. Jadi nanti setiap kali mahasiswa masuk, silahkan klik kehadiran dengan jawab hadir ya. Kalau nanti sudah bergabung dengan jawab hadir nanti akan terdeteksi di sini. Tapi kalau dia menjawabnya di atas tanggal 23 September lebih dari ini ya atau 24 masuk 24 September ini secara otomatis dinyatakan terlambat.
Kemudian apa videonya? Video yang saya sertakan ada di sini. Nah, ini videonya. Ini sebagai contoh nanti video-video ini harus dibuka oleh mahasiswa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen terkait dengan materi-materi pelajaran ataupun hal-hal yang harus diisi oleh mahasiswa. Nah, kemudian di kelas ini ada tiga, ada forum, ya, istilahnya bisa beragam, ada tugas, ada orang itu ada dua, ada siswa berarti mahasiswa, ada pengajar berarti dosen. Kalau nilai ini hanya ada di akun dosen, ya. Kalau nilai hanya ada di akun dosen. Di akhir ini tinggal klik generate, maka nilai akan otomatis terrekapitulasi dan terjejak, ya, ada jejak digitalnya siapa yang ngisi, siapa yang tidak. Nah, ini adalah forum di mana setiap kita bisa berkomentar di sini dan bisa memberikan tanggapan, masukan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kelas ini nanti akan bisa kita pahami lebih jauh kalau kita sudah masing-masing menjadi bagian dari kelas. Dan kemudian juga kalau memang memerlukan, maka seorang dosen juga bisa melakukan pertemuan online dengan mahasiswa, jadi dari asinkronus menjadi sinkronus dengan waktu yang disepakati oleh teman-teman mahasiswa. Nah, jadi mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan kelas B4. Jadi intinya adalah bahwa kelas B4 ini adalah kelas yang proses pembelajarannya itu dilakukan secara online. Karena dilakukan secara online, maka kelasnya pun berbasis sesi. Sesinya adalah berjumlah 8 sesi. Setiap sesi terdiri dari dua materi yang mungkin sudah diatur sedemikian rupa oleh para dosen. Nah, sehingga materi yang berupa RPS yang total semuanya ada 16 itu bisa terselesaikan secara baik. Nah, itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kembali ke Pak Zainal atau yang mewakili, ya. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terdengar suara saya, Pak? Ya, Lah, terdengar Pak, jelas. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim telah kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Dr. Edi terkait dengan rencana kegiatan perkuliahan yang insya Allah akan kita lakukan selama 1 semester di kelas B4 ini. Sebelum kita akhiri, kami membuka sesi tanya jawab bagi mahasiswa kelas 4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. ya silakan. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin kenalan boleh juga nanti ya. Ini ada Pak Dr. Edi, Pak Dr. Nur Hasan, ada Pak Dr. Riyad juga ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya-tanya nih, jangan silakan ya, Pak Dr. Nur Hasan ya. Baik, kebetulan memang untuk pemateri atau dosen di semester 4 ini ada semua ya. Ada Pak Dr. Edi, Pak Misno, Pak Dr. Riyad dengan saya. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa mungkin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang hadir. Sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Jika memang tidak ada, maka setelah ini akan kita akhiri rekaman Zoom meeting pada hari ini akan kita share di grup Bapak dan Ibu semuanya. Yang bergabung Pak Saiful Anwar, ada yang mau ditanyakan?
Pak TB Ulfi mungkin, Pak Mumu Muhdi, Pak TB Adi Humaydi, Pak Rudi apa atau Ibu Rudini. Cukup ya, baik. Kalau Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan, ya silakan Pak Freddy. mungkin nanti karena memang kelas ini terdeteknya banyak ya Pak, tapi yang Ya, hadir hari baik. ini cuma ada beberapa orang. Nanti akan di-share melalui channel yang ada, berarti WA atau apapun terkait dengan pendataan WA ya, pendataan apa email nama mahasiswa. Baik, Nanti ada Google Form-nya mungkin dikirimkan, ada emailnya sehingga secara otomatis nanti bisa dimasukkan ke Google Classroom ya, yang modelnya proses pembelajaran dilakukan bersesi ya. Ya mungkin nanti setiap dosen itu bisa dikumpulkan Google Class-nya sehingga mahasiswa juga tidak kesulitan untuk membuka, dan kalaupun nanti saya bisa membuatkan tutorialnya mungkin Pak. Terima kasih. baik, baik. Terima kasih. Pak, bisa yang mau disampaikan ternyata? Cukup sih Pak Dr. Nur Hasan. Intinya kita belajar sama-sama. Oh, baik, Kalau ada yang waktu, mudah-mudahan agak lebih efektif ya. Sama-sama nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain, mungkin yang dekat gitu ya, yang kenal gitu, kita bisa bareng-bareng. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Edi dan Pak Dr. Misno yang hari ini telah melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan perkuliahan semester 3 untuk kelas A4 ini. Karena tidak ada lagi yang ditanyakan oleh para mahasiswa sekalian, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah ini informasi akan kami berikan di grup WhatsApp yang ada, baik terkait dengan kegiatan perkuliahan ataupun tadi pendataan email yang akan dilakukan oleh Pak Dr. Edi. Cukup sekian, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.